Nah, sekarang ketemu lagi sama Miss Fani, kita belajar buku panduan 2B subtema 4. Ya, kita masuk buku panduan subtema 4 buku 2B. Kamu buka halaman 144, 144 yang ini. Ya. Miss bacakan ya. Ayo mencari tahu. Ino dan teman-teman berenang. Lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat. Namun mereka harus patuh pada peraturan. Beri tanda centang untuk peraturan bagi Ino dan teman-teman. 1. Tidak mengganggu pengunjung yang lain. Kamu centang di sini ya. Oke. 1. Tidak mengganggu pengunjung yang lain. Kita centang. Yaitu peraturan tempat umum. Nomor 2, boleh melempar pengunjung lain dengan bola. Kita silang. Ya. Nomor 3, berteriak dengan sekeras-kerasnya. Centang atau silang? Kita silang. Nomor 4, tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. Kita centang. Ya, kalau kita mau bermain itu di tempat yang sepi pengunjungnya supaya kita bisa bermain dengan leluasa. Karena kan kalau bermain di tempat yang ramai pengunjungnya, mereka pasti terganggu dengan kita. Ya kan? Nomor 5, tidak buang air di dalam kolam. Ya, kita centang. Nomor 6, bermain di kolam yang dangkal. Ya, kita centang. Jadi yang kita centang itu adalah peraturan bagi Ino dan kawan-kawan yang sedang bermain bola di kolam renang. Nah, kalau kamu juga pergi ke kolam renang, ingat peraturan yang sudah kita pelajari. Ya? Oke, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman 148. 148 kita kerjakan bagian atas ini saja. Ya. Beri tanda centang untuk sikap yang tepat. Kamu beri tanda centang, pilih antara 1 atau 2. Mana jawabannya ya? 1. Saat di tempat wisata bersejarah, kita harus, mana jawabannya? Atas atau bawah? Tertib atau bercandaria? Tertib. Jadi kamu centang tertib. Oke. Nah, nomor 2, kita titik-titik menyentuh benda-benda langka di museum. Bebas atau tidak boleh? Tidak boleh. Kita centang tidak boleh. Ketika di museum itu kita tidak boleh menyentuh benda karena itu bisa merusak atau takutnya nanti kan kita tiba-tiba terdorong jatuh jadi rusak ya. Nomor 3, kita titik-titik menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari. Tidak perlu atau harus ikut? Ya, harus ikut. Kamu centang kotak harus ikut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita kan mengunjungi museum itu. Kita harus ikut menjaga benda-benda itu supaya apa? Supaya ketika kita mau berkunjung lagi masih banyak benda-benda bersejarah. Ya. Nomor 4, dengan titik-titik tiket masuk kita membantu biaya perawatan tempat wisata bersejarah. Membeli atau tidak membeli? Ya, dengan membeli tiket masuk kita centang bagian membeli. Kenapa? Kalau kita membeli tiket masuk itu kan uang yang kita kasih itu untuk perawatan tempat sejarah tersebut juga, museum itu juga. Contohnya seperti uang kebersihannya untuk membantu membayar tukang sampah atau tukang bersih-bersih. Jadi kita tidak boleh tidak membeli, harus kita membeli ya. Karena kan perawatan ketika kita masuk tempat museum itu kan bersih. Itu kan butuh orang untuk membersihkannya. Oke? Lanjut halaman terakhir. 153. Halaman
153. PKN nomor 1. Yang bukan aturan saat di tempat wisata adalah: A. Boleh bermain sepuasnya, B. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Tidak mencoret-coret tembok. A, B, atau C? Ya, A. Kamu silang A. Nomor 2. Berhati-hati saat di tepi kolam renang adalah untuk titik-titik. A. Menghemat uang, B. Menjaga keselamatan, C. Menjaga kebersihan. Ya, B. Menjaga keselamatan. Kamu silang B. Nomor 3. Aturan dibuat agar pengunjung merasa: A. Terganggu, B. Nyaman, C. Susah. Ya, B. Nyaman. Jadi kita merasa tenang tinggal berada di tempat wisata tersebut, ya. Berarti kamu silang B. Nomor 4. Di museum banyak dipamerkan benda-benda: A. Bersejarah, B. Yang dijual, C. Rongsokan. Ya, A. Namanya museum kan tempat-tempat untuk benda-benda bersejarah. Berarti kamu silang A, ya. Nomor 5. Kita harus titik-titik saat menunggu giliran membeli tiket agar tertib. Harus apa? Ya, harus mengantri. Kamu tulis jawabannya mengantri. Ya, harus antri dong, harus sabar lagi mengantri supaya tertib, ya. Nomor 6. Contoh aturan saat kita berada di taman adalah titik-titik. Salah satunya, tidak memetik bunga sembarangan. Ya, kalau kita sedang main di taman kota nih, terus kamu lihat bunganya cantik, kita tidak boleh memetik bunga tersebut. Karena untuk apa? Untuk keindahan bersama juga. Karena kalau kita petik takutnya rusak, jadinya bunganya bisa mati. Ya, jadi kamu tulis jawabannya tidak memetik bunga sembarangan. Atau juga bisa juga tidak menginjak-injak rumput di taman. Ya. Nah, bisa salah satu jawaban itu kamu buat, ya. Oke, cukup sekian untuk subtema 4 kita kali ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. See you.